A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alam rusul. Kadang-kadang lupa tadi bangun tidur ya. Jadi ingatkan lagi. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah bangunkan kita dalam mati yang sementara. Kita bersyukur lagi dan lagi sampai tiada lagi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kita tadi malam telah beriktikaf sini, sama-sama kita ketahui barang siapa yang sholat isya secara berjemaah maka bagaikan dia beribadah sholat sunnah atau beribadah nafil separuh malam. Dan barang siapa ya, sholat subuh secara berjemaah maka bagaikan dia beribadah sunnah nafil semalam suntuk. Padahal dia tidur, apalagi dia kalau mau tidur dia niat untuk sholat tahajud, tiduran maka dapat juga pahala sholat tahajud. Dan ini perlu kita ulang-ulangi supaya bagaimana kita tahu fadilah beramal. Dan barang siapa itikaf ya di masjid semata-mata karena Allah SWT, maka dijauhkan dari asap api neraka. Ini asapnya aja 3 farid. Ini perlu disampaikan supaya teman-teman kita besok-besok diajak itikaf disampaikan bahwasanya mari kita itikaf di masjid karena Allah SWT, maka akan dijauhkan dari asap api neraka 3 farid. Artinya dalam satu farid antara langit dan bumi kali 3. Subhanallah. Jadi ini pagi ini ya ada jemaah kita 2 orang, yaitu Saudara Tony dan Mumut. Ya ini mungkin ya hari terakhir lah, insyaallah nanti kembali lagi ya ke Jepang, niatnya dakwah ya setelah menyelesaikan job trainingnya 3 tahun. Dan seperti yang kita ulang-ulangi ya, nanti bisa diingat-ingat nanti di Indonesia dan disampaikan tentang apa ya, tentang sifat para sahabat yang mulia ya, yang terkenal kerennya yaitu 6 point. Kenapa di zaman Rasulullah SAW para sahabat dapat melaksanakan amalan agama ini secara sempurna? Karena para sahabat dulu mempunyai 6 sifat yang mulia. Di akhir zaman ini juga, di zaman keruntuhan umat Nabi Muhammad SAW, di zaman rusaknya umat Nabi Muhammad SAW, kita juga dapat melaksanakan amalan agama ini secara sempurna apabila kita mempunyai 6 sifat para sahabat yang mulia. Apa itu 6 sifat para sahabat itu? Pertama, para sahabat itu mempunyai sifat yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yakin betul. Jadi kita juga bisa kalau kita mempunyai sifatnya. Jadi makhluk hidup ini semua punya sifat. Punya sifat semua. Ikan sifatnya supaya dia selamat dunia dan akhirat. Ikan ini diletakkan Allah, ditentukan Allah sifat hidupnya, dia akan bahagia kehidupannya yaitu dalam air. Makhluk cacing di tanah, burung di udara. Tapi kalau makhluk-makhluk yang sudah Allah tentukan kehidupannya dia bahagia, selamat dan bahagia, keluar dari
yang kehidupan yang telah Allah tentukan, maka dia akan celaka dan dia akan mati. Begitu juga manusia. Manusia sudah Allah tentukan kehidupannya, bahagia dunia dan akhirat, Allah tentukan dalam kehidupan amalan agama yang sempurna, yaitu agama apa? Agama Islam. Kalau keluar dari agama yang telah Allah tentukan, dia akan celaka. Jadi ini sifat-sifat ini yang dimiliki para sahabat. Maka para sahabat bisa dengan mudah untuk melaksanakan amalan agama ini. Yaitu pertama, yaitu sifatnya mempunyai, yaitu yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha. Sifat yang kedua, para sahabat itu mempunyai sifat khusyuk wa khudu', yang artinya itu selalu khusyuk, konsentrasi penuh, dia akan merendahkan diri hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga bisa, kita belajar bagaimana khudu' artinya tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Para sahabat bukan seperti kita. Kita bila sempat aja kan, tapi kita bisa. Kita latihan pelan-pelan. Dan yang ketiga, sifat para sahabat itu apa? Ilmu maha zikir. Belajar ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk kita mendapatkan sholat khusyuk dan khudu' itu kita perlu ilmu, belajar. Jadi kita beribadah sedikit dengan ilmu mencukupi. Beribadah banyak-banyak tanpa ilmu sia-sia. Terkadang orang ada ilmunya kan, ini lagi dia gambati dan semangat, ini sholat subuh ke dua rakaat. Kok sedikit kali, ditambah dengan 4 rakaat, maka sia-sia dan mendapat dosa. Kenapa? Tanpa ilmu. Maka perlu ilmu. Zikir yaitu setiap saat mengingat pada Allah, di mana saja, di setiap saat kita berada, selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ibarat orang yang hidup dan mati di sisi Allah. Ya kan? Seperti kita suasana di Jepang, ya, bagaimana suasana kita hidup di sini. Tetapi kalau kita berzikir, kita tidak terpengaruh dengan suasana. Kita hidup. Makanya orang yang berzikir itu hidup di sisi Allah. Orang yang tidak berzikir maka mati di sisi Allah. Sifat para sahabat yang mulia yang keempat, yaitu ikramul muslimin. Ikramul muslimin, membantu dan menolong saudara muslim kita, ya kan? Tanpa menuntut haknya untuk dipenuhi, semata-mata karena Allah Ta'ala, dan menutup aib saudara kita. Dan barang siapa yang membuka aib saudara kita, maka aib kita akan dipermalukan di depan keluarga kita sendiri. Ini sifat-sifat ini. Ada lagi-lagi kita ulang-ulangi. Dan pada Nanda Tony ini sudah hafal ini selama 3 tahun nih. Dan itu harus diulang-ulang nanti, sampaikan kepada teman-teman kita yang di Indonesia. Dan kita tunjukkan bahwasanya kita pulang dari Jepang nih, Masya Allah, ini kok pulang dari Jepang kok semakin meningkat imannya, semakin taat. Yang dulunya kita jarang-jarang ke masjid, pulang dari Jepang ini. Jadi kadang-kadang orang heran, ini Mas Tony kok pulang dari Jepang apa dari Arab? Masya Allah, kan? Mas Mumun kan, jadi sudah ada kekuatan untuk apa? Memakai sunnah kayak gini. Dulunya kita waktu di Indonesia belum ada kekuatan, kok tahu-tahu pulang kok berani, udah ada kekuatan untuk pakai sunnah, pakai jubah, pakai ini lobe ya. Dan sifat para sahabat yang mulia yang kelima, yaitu tahsihu niat yang lurus karena Allah. Segala sesuatu ibadah kita awali dengan niat semata-mata karena Allah. Kita niat karena Allah, jangan karena orang lain ataupun bagaimana. Jadi kalau kita niat semata-mata Allah, semata-mata karena Allah, maka sedikit beribadah kita mencukupi. Banyak-banyak kita beribadah maka sia-sia. Seperti kita sedekah pulang, kalau kita pulang dari Jepang, tengok masjid
ini lampu ini kan saya dulu yang transfer dari Jepang. Itu sia-sia. Nah, sudah. Nah, jadi kita ikhlaskan. Nah, jangan kita makin gila. Jadi kalau kita nanti kalau misalnya sia-sia habis semua dosanya, nggak ada apa yang pahalanya, tidak ada perubahan. Dan sifat para sahabat mulia yang keenam yaitu dakwah wal tabligh huruf fisabilillah. Dakwah artinya mengajak. Ya. Tabligh kita korban ya untuk di jalan Allah. Jadi dakwah ini macam caranya, apalagi kita di Jepang nih, masya Allah, ya kan? Di Jepang ini kita, bagaimana kita ketahui ya orang-orang Jepang nih, semua rata-rata belum tahu tentang Islam. Mungkin 5%, ya, 5% orang-orang Jepang yang sudah Islam. Jadi kita sampaikan dakwah ini bermacam-macam, ya, cara kita bekerja, ya. Cara kita berjalan dan cara kita berpakaian. Kita belum ada kekuatan untuk ngetok-ngetok pintu. Kalau orang Jepang ini, kalau orang Kristen itu apa namanya? Nasionalis apa? Yang orang Kristen itu ngetok pintu. Apa? Nasionalis itu. Itu terus tuh. Kan pernah kita ketemu, saya juga itu ketok-ketok. Apa tuh saya? Jadi saya bilang ada apa nih? Nah, ini tentang apa namanya security mungkin. Oh sama kita. Saya juga kerjain. Jadi ketika kita nggak ada kekuatan kan sama saya juga kayak kamu kerjain. Ya tapi saya orang Muslim. Oh ya langsung deh pulang. Nah, jadi kalau kita nggak buat dakwah kita pasti akan didakwahin orang. Jadi mereka lah. Jadi kita berkorban untuk agama ini. Nah, kembali lagi tadi tentang kalimah la ilaha illallah itu harus hari-hari ya, hari-hari kita berzikirkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya apa? Kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, karena hadis satu yang sahih, hadisnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Jadi untuk mendapatkannya itu ya kita berusaha bagaimana selalu kita dakwahkan kebesaran Allah dan kita duduk dalam majelis iman, majelis yang dimana di dalam majelis itu ada dikumandangkan dan dibicarakan tentang kebesaran Allah. Di luar sana juga banyak majelis, ya, majelis kafe juga majelis, ya. Kalau kita Indonesia tuh banyak udah kafe, itu juga majelis. Nah, kalau kita sini pacingko itu juga majelis. Tapi itu adalah majelis lalai, majelis setan. Jadi mudah-mudahan ini buat saudara kita ahli masjid yang selalu memakmurkan masjid, kita ucapkan selamat, sama-sama kita doakan supaya selamat sampai kepada berjumpa dengan keluarganya kembali di Indonesia, dan kebiasaan-kebiasaan kita yang di Jepang di sana terus ditingkatkan lagi, ya. Apalagi di sana, kita di sini naik sepeda dingin-dingin, ke Jepang kita kuat. Nah, makanya ini pasti sampai nanti di Indonesia ingat dengan suasana di Jepang. Di Jepang kita kok bisa kuat bersepeda dingin-dingin. Kenapa? Karena iman kita meningkat. Di sana suara azan kedengaran ke rumah kita, ya kan? Makanya kita harus ingat hadis Rasulullah SAW apa? Barang siapa mendengar suara azannya, dia tidak mendatangi azan itu untuk sholat, maka telinganya lebih baik dimasukkan timah yang mendidih. Kalau kita dan sholatnya tidak mendapatkan apa-apa. Masalah sah nggak sah itu Allah yang tahu. Mau kita kerja nggak dapat apa-apa. Nah, ya. Jadi kalau biasanya laki-laki yang sholat di rumahnya itu harus pakai mukena, ya. Nah, jadi laki-laki sholatnya itu harus di masjid. Demikianlah yang kata-kata yang ini saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kebenaran yang datang dari Allah. Kesalahannya adalah kebodohan sendiri. Kita niat untuk belajar. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika.
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan